Hampir aja nggak jadi jualan bakso gara-gara nggak kebagian daging. Terus tiba-tiba ditelepon sama langganan kalau hari ini ada cumi. Alhasil bikin bakso cumi setelah cumi kosong hampir 2 minggu. Hai, aku Sofian, penjual bakso. Sering dikira orang Jawa, padahal asli orang Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selama aku jualan bakso, bener-bener hari ini aku kesusahan nyari daging. Karena berhubung suasananya masih lebaran, jadi peminat daging itu banyak banget. Alhasil beli daging itu kayak rebutan teman-teman. Beberapa penjual itu dagingnya hampir semua habis. Dan karena ini sistemnya langganan, jadi daging di beberapa penjual itu sudah terkeep. Alhasil aku nggak bisa ngapa-ngapain karena di langganan aku itu jatah daging buat aku cuma 8 kilo, sedangkan aku butuh daging 20 kilo. Tapi masyaallah tabarakallah, langganan daging aku itu bener-bener berjuang buat aku nyariin daging ke penjual lain. Dan alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya aku kebagian daging juga walaupun nggak nyampe 20 kilo, tapi aku bersyukur banget akhirnya hari ini aku jadi jualan. Aku bener-bener usahain hari ini aku jualan karena banyak banget yang WA atau inbox aku dari semalam. Dan alhamdulillahirobbilalamin, walaupun aku cuma dapat 15 kilo, tapi aku bersyukur banget hari ini aku jadi jualan. Ini daging sapinya baru banget dipotong, dari penampakan dan warnanya ini fresh banget. Nah, sebelum kita bikin bakso atau sebelum kita giling kasar, ini kita mau potong-potong jadi kecil dulu agar memudahkan proses penggilingan. Untuk belanja-belanja ke pasar dan ke penggilingan daging, aku tuh nggak pernah suruh karyawan aku. Untuk pentol baksonya sendiri, aku jarang banget nyetok di freezer untuk dijual besok. Jadi sistemnya aku itu hari ini aku giling, jadi hari ini juga aku usahain bakso yang aku giling hari ini habis. Jadi yang makan bakso aku itu bakal rasain makan bakso yang fresh terus, yang baru kita cetak baru setiap hari. Nah, untuk daging sapi yang aku pakai ini aku nggak campurin lemak karena sepengalaman aku kalau dagingnya dicampur lemak biasanya hasilnya tuh nggak keras atau kenyal. Hasilnya tuh cenderung lembut dan sedikit banyak. Jadi sebelum giling kasar aku wajib banget sortir dulu atau hilangin dulu lemak dan serat luar dari daging. Gak ada angin, gak ada hujan, mendadak pagi-pagi aku tuh dibawain cumi sama langganan cumi aku. Jujur tuh aku kaget banget tiba-tiba ditelepon kalau hari ini tuh dia mau nganterin cumi buat aku. Karena datang bawa cuminya buru-buru, alhasil dari rumah dia tuh nggak sempat nimbang. Alhasil aku timbang dan cuminya itu ada sekitar 13,77 kilo. Dan masyaallah barakallah, dengan adanya cumi ini membawa angin segar buat para penikmat bakso cumi dimanapun kamu berada. Dan aku senang banget hari ini bisa bikin bakso cumi lagi. Dan aku yakin para pelanggan aku pasti senang banget karena hari ini yang penasaran atau ketagihan sama bakso cumi, hari ini bisa makan bakso cumi lagi. Walaupun stoknya terbatas, jadi sistemnya itu kalian harus gercep. Aku minta maaf untuk bakso cumi, aku nggak bisa terima keep atau TF dulu. Jadi sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Jadi yang datang dan ikut ngantri di lapak langsung bisa makan bakso cumi. Intinya aku garis bawahi, aku nggak spesialin atau membeda-bedakan pelanggan. Semua pelanggan itu menurut aku sama aja. Yang jelas uangnya sama, tapi ini bicara effort atau siapa yang paling gercep. Jadi aku minta maaf banget karena stok cumi itu benar-benar limit. Karena di satu sisi cumi itu mahal dan di satu sisi cumi itu belum musim. Tapi masya Allah untuk bakso urat rusuk ini juga alhamdulillah peminatnya banyak. Jadi aku bisa sedikit lega karena semisal cumi habis, pelanggan aku biasanya juga bakal pilih bakso rusuk urat yang nggak kalah enak ya teman-teman. Alhamdulillah aku bersyukur banget setiap menu atau varian bakso yang aku launching.